Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, iladi arsalah rasulullah bil huda wa dinil haq, liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah anak-anak kita masih bertemu lagi di pertemuan yang ke-7. Nah, pada pembelajaran fikih kali ini kita akan meneruskan dari bahasan kita yang kemarin, yang pekan lalu, yaitu soal sholat, ya kan? Nah, Alhamdulillah di pertemuan sekarang ini yang tidak hadir hanya satu orang aja ya. Pada pertemuan ke-7 sekarang masih seputar masih seputar materi yang kemarin, yaitu soal sholat. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit soal rukhsah atau yang disebut dengan yang disebut dengan apa namanya, keringanan dalam beribadah, khususnya waktu sholat. Ya, apakah sudah terlihat oleh anak semua di layar? Jadi ini terkait materi yang kita akan Bapak sampaikan di pertemuan ke-7 kali ini, yaitu tentang sholat jamak maupun sholat dan sholat qasar. Sebelumnya mungkin udah ada yang pernah dengar istilah tentang jamak maupun qasar. Nah, barangkali jika belum tahu semua, atau udah tahu tapi belum tahu tapi udah pernah mengerjakan, yang mungkin bersama keluarga ketika pergian. Nah, sholat Jumat dan Qashar ini adalah sebuah rukhsah atau yang dalam dalam bahasa Indonesia itu sebuah keringanan, kemudahan atau keringanan bagi seorang musafir, bagi seorang muslim, khususnya seorang musafir. Nah, untuk apa sebuah kemudahan bagi seorang muslim, khususnya di sholat. Nah, maka kita masuk pada pembahasan yang pertama, itu sholat jamak. Sholat jamak sendiri merupakan sebuah keringanan atau kemudahan yang yang bermakna penggabungan sholat fardu pada satu waktu. Nah, jadi ketika mungkin di sini anak-anak berpergian jauh dari yang rumahnya di Solo, ingin pergi menggunakan mobil dengan keluarga ke Jakarta, maka di sini kita bisa menggunakan sebuah keringanan tersebut, yaitu sholat jamak. Sholat jamak itu dalam praktiknya ada 4 yang boleh dijamak. Pertama, sholat duhur dengan asar. Yang kedua, sholat maghrib dengan sholat isya yang digabungkan dalam satu waktu. Bisa di awal ataupun bisa di akhir. Nah, ada yang tahu mungkin istilah di awal dan di akhir? Kalau belum tahu, biar Bapak beritahu, ketika anak-anak melaksanakan sholat jamak di awal waktu, mungkin yang dijamak adalah duhur dengan asar dan dilaksanakan dengan sholat duhur, berarti itu namanya jamak takdim. Namun ketika sholat duhur dan asar digabung dan dilaksanakan ketika sholat asar, maka itu namanya jamak takhir atau jamak yang diakhirkan. Nah, kemudian tidak jauh beda mengenai sholat qashar. Sholat qashar sendiri sama dengan sholat jamak, yaitu menggabungkan, namun lebih spesifiknya atau lebih detailnya adalah sholat qashar itu sholat yang meringkas. Nah, karena secara bahasa itu artinya meringkas sholat fardu yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Nah, kalau tadi misalkan anak-anak bepergian jauh ke Jakarta dari Solo, ngepasin waktu di misalkan di petang hari, nah berarti maghrib dan isya. Nah, apakah dua apakah dua sholat itu boleh dikosor? Enggak semuanya dong ya. Jadi ada sholat yang tidak bisa dikosor, yaitu sholat maghrib dan sholat subuh. Karena syarat dari sholat kosor sendiri adalah meringkas sholat fardu yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Jadi yang boleh dikosor yaitu sholat duhur, sholat asar menjadi 2 dan 2.
Begitu pula sholat Isya jadi 2. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak mau bepergian tadi ke Jakarta sore hari, berarti sholatnya yaitu jamak qashar atau sholat yang digabung dan juga diringkas hanya di sholat Isya saja. Karena sholatnya adalah 4 rakaat. Nah, gimana dengan sholat subuh? Bisa nggak dikosor kira-kira sholat subuh? Sholat subuh pastinya nggak bisa dikosor ya, anak-anak ya. Sholat subuh hanya bisa dilaksanakan secara sendiri atau tidak digabungkan dengan sholat manapun. Begitu. Nah, untuk tata cara pelaksanaan sholat jamak dan sholat qashar ini kalau kita cermati di sini hampir sama mirip. Meskipun nggak seluruhnya sama, namun ada kesamaan di tata cara pelaksanaan jamak dan sholat qashar. Bapak bacakan dulu dari yang nomor 1, sholat jamak. Ketika kita ingin sholat jamak, yang pertama yang dilaksanakan adalah yaitu yang pertama niat, niat sebelum sholat dimulai. Kemudian yang kedua menjalankan sholat seperti biasa dengan 4 rakaat untuk sholat duhur, asar dan isya. Kemudian 3 rakaat untuk sholat maghrib. Kemudian setelah sholat yang pertama selesai, langsung meneruskan sholat berikutnya tanpa ada doa dulu. Tanpa adanya berdoa. Kemudian yang kelima, salam setelah rakaat keempat. Dan yang keenam, jamak takdim dikerjakan di awal waktu, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Yang kemudian sholat jamak takhir dilaksanakan di akhir sholat yang digabungkan. Nah, jadi jamak takdim di awal, jamak takdim di akhir. Itu untuk mengenai tata cara pelaksanaan sholat jamak maupun sholat qashar. Maaf, sholat jamak. Kemudian ketika sholat qashar, nah ini Bapak bacakan ada beberapa yang berbeda, yaitu yang pertama niat sholat qashar sebelum sholat dimulai, kemudian yang kedua menjalankan sholat seperti biasa dengan 2 rakaat untuk sholat duhur, asar dan isya. Nah, bedanya di sini adalah jumlah rakaatnya. Ketika mungkin anak-anak ada yang bepergian nggak pasti siang hari atau malam hari, yang itu sholatnya sholat duhur, asar dan isya, maka boleh dikerjakan secara qashar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, membaca tasyahud akhir setelah rakaat kedua. Jadi setelah rakaat kedua langsung tasyahud akhir dan kemudian salam. Dan yang keempat, meneruskan sholat dengan 2 rakaat berikutnya untuk sholat duhur dan asar. Dan yang kelima, salam untuk setelah rakaat keempat atau setelah dua-duanya sholat sudah dikerjakan. Nah, kemudian ketika ada yang bertanya dari anak-anak semua, kira-kira apa sih hikmah dari kita sebagai seorang muslim diberikan kemudahan dalam menjalankan suatu ibadah terkhusus yaitu sekarang sholat. Nah, hikmah ketika untuk kita sholat jamak dan qashar itu apa aja sih? Pasti ada hikmahnya ya anak-anak ya. Yang pertama ini Bapak bacakan dulu. Mempermudah dan meringankan ibadah bagi musafir. Pasti ketika anak-anak pergian jauh yang kira-kira itu 5, 6, 7 hingga 10 jam mudik mungkin barangkali ya. Itu kan capek. Capek dan mungkin tidak begitu sering berhenti di tempat-tempat umum seperti musola, rest area dan sebagainya. Maka adanya sholat jamak dan qashar ini untuk mempermudah kita seorang muslim ketika menjadi musafir atau sedang bepergian. Dan yang kedua yaitu menghemat waktu dan tenaga. Nah, pasti agar kita ketika bepergian tetap selalu fit dan baik, jangan gunakan ibadah sebagai alasan untuk apa namanya lemes atau capek ya. Maka dari itu adanya jamak dan qashar biar kita tidak terforsir banyak oleh waktu dan tenaga. Dan yang ketiga, meringankan beban perjalanan selama menjadi seorang musafir. Nah, maka ketika ada pertanyaan, kira-kira ketika kita selesai musafir itu masih bisa jamak atau enggak sih, Pak? Gitu. Nah, ketika kita selesai musafir, misalkan kita bepergian, kita yang asli tinggal di Solo dan bepergian ke Jakarta. Nah, maka kita masih bisa sesampainya di Jakarta, kita masih bisa sholat jamak dan qashar selama 3 hari. Ya, karena kita bukan orang mukim, maka setelah 3 hari kita di kita tidak boleh lagi untuk melaksanakan sholat jamak maupun qashar. Sholat seperti biasanya dengan jumlah rakaat yang sama. Begitu. Nah, kesimpulan pada materi pembelajaran pada sore hari ini yaitu
Yang pertama, sholat jamaah dan qasar adalah keringanan, sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya seorang muslim yang menjadi musafir. Kemudian, sholat jamaah dan qasar sendiri memiliki banyak hikmah dan manfaat, termasuk keringanan dan juga mempermudah seorang muslim dalam bepergian. Dan yang ketiga, mari kita mencoba untuk mempelajari dan mengamalkan sholat jamaah dan qasar dengan benar dan baik. Karena sebuah keringanan tidak boleh diartikan atau disepelekan begitu saja. Begitu. Ketika kita bepergian, kita mendapatkan sebuah keringanan atau peluang, maka patut kita manfaatkan secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, sekian dari materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ketujuh kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Untuk pertemuan selanjutnya, maka kita akan lanjut pada materi yaitu haji, seputar haji, tata cara dan rukun-rukun haji. Begitu, silahkan bisa dipelajari dulu untuk materi selanjutnya yaitu materi haji. Dan jangan lupa untuk bisa mengerjakan PR di halaman 17 di buku paket mata pelajaran fikih. Cukup sekian dari Bapak untuk materi kita sore hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.